Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Welcome to my class. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang taksiran hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, taksiran hasil operasi hitung bilangan cacah ini, di kelas sebelumnya telah kita pelajari penaksiran hasil operasi hitung. Salah satu kegunaan penaksiran adalah untuk mempermudah perhitungan. Misalnya, pada saat kamu berbelanja di pasar swalayan, harga barang-barang biasanya tidak bulat, kelipatan ratusan atau ribuan, sehingga sulit untuk menghitung jumlah harga semua barang yang kamu beli. Dengan menggunakan penaksiran, kamu akan lebih cepat mengetahuinya. Penaksiran dapat pula kamu lakukan pada operasi hitung campuran. Caranya sama saja dengan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Bulatkan semua bilangan yang akan dioperasikan, kemudian lakukan operasi hitung campurannya. Ingat, aturan pembulatan secara umum sebagai berikut. Pertama, jika angka sebelumnya kurang dari 5, maka angka yang dibulatkan tetap. Yang kedua, jika angka sebelumnya lebih dari 5, maka angka yang dibulatkan ditambah 1. Ayo perhatikan contoh berikut. Sebelum ke contoh perhitungannya, Bapak akan sedikit menjelaskan contoh taksiran bilangan cacah. Ya. Jadi kan sudah dikatakan kalau nilainya 1, 2, 3, 4 itu maka angka yang dibulatkannya tetap. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 maka angka yang dibulatkannya ditambah 1. Ya, maksudnya angka ini angka yang sebelumnya ada. Angka yang sebelumnya ada pada taksiran yang diinginkan. Contoh gini, biar lebih mudahnya ya. 1279. Jika dibulatkan menjadi puluhan, dimintanya dibulatkan puluhan. Ya, puluhan berarti 7 ya. 9 kan satuan. 7 itu puluhan. 2 itu ratusan. 1 yang di sini adalah ribuan. Nah, bentar ya. Oke. 1 itu ribuan, 2 itu ratusan, 7 itu puluhan, 9 itu satuan. Ketika 1279 ini akan dibulatkan ke puluhan, maka lihat angka sebelumnya. Angka sebelumnya dari puluhan. Kan puluhannya 7, berarti sebelumnya adalah satuan, yaitu 9. Nah, kita warnai dulu yang beda ya. Bentar. 9. Nah, 9. 9 itu ada di sini. Maka angka yang dibulatkan ditambah 1. Yang ini dibulatkan angka 7-nya, puluhannya, ditambah 1. Nah, maka berubah dari 1279 menjadi 1280. Puluhannya ditambah 1 karena angka sebelumnya yaitu satuannya lebih dari 5 ya. Lebih dari 5. Maka puluhannya ditambah 1. 7 tambah 1 adalah 8. Nah, bagaimana kalau yang diminta adalah pembulatan taksiran ke ratusan? Kita lihat mana ratusannya. Hapus dulu. Nah, ratusannya adalah 2. 200.
jadi 1279. Nah, 200, lihat angka sebelumnya. Satu saja ya yang paling dekat, yaitu 7 sebagai puluhan. Nah, kalau ratusan berarti yang dekat sebelumnya adalah puluhan. Nah, puluhannya angka 7. Angka 7 itu lebih dari 5. Kalau angka 7 lebih dari 5, maka ratusannya ditambah 1. Berarti 2 tambah 1. Berapa? Jadi 3. Nah, maka ketika dibulatkan ke ratusan, berubah dari 1279 menjadi 1300. Itu kalau ke ratusan. Sementara kalau dibulatkan ke ribuan, kita lihat kalau dibulatkan ke ribuan. Ribuannya mana? Nah, angka 1 adalah ribuannya. Dibulatkan. Nah, lihat angka sebelumnya. Yang paling dekat adalah 2. 2 sebagai ratusan. Angka 2 itu bilangan lebih kecil daripada 5. Kalau lebih kecil dari, nah kali ini 5 ya, kalau lebih kecil maka angka yang dibulatkan ditambah 1. Maaf ya. Ini lebih besar. Kalau lebih kecil yang ini karena angka 2 ya, maka angka yang dibulatkannya tetap. Nah, angka yang dibulatkannya tetap. Angka satunya tetap, berarti 1000. Yang lainnya berubah menjadi 0 ya. Kan pembulatan seperti itu. Nah, gimana, paham tidak? Nah, kita lanjutkan lagi contohnya. Di sini ada 1743. Ubah ke puluhan. Nah, taksiran bilangan bukan taksiran ke pembulatan puluhan. Nah, ke pembulatan puluhan. 1743. Satuannya 3, puluhannya 4, ratusannya 7, ribuannya 1. Nah, ini puluhannya 4. Lihat angka yang sebelumnya, yaitu angka 3. Angka 3 kurang dari 5. Maka angka yang dibulatkannya tetap. Jadi 4-nya tetap. 3-nya berubah jadi 0. Jadi 1743 berubah pembulatan menjadi 1740. Nah, kita sekarang ke ratusan. 1743. Ratusannya mana? 7. Ratusannya 7 berarti yang mendekati, bukan mendekati, angka sebelumnya ya. Angka sebelumnya adalah 4. 4, nah berada di posisi ini. Posisi yang angkanya kurang dari 5. Maka angka yang akan kita bulatkan, si 7-nya ini tetap. Jadi berubah menjadi 1700. Karena 7-nya tetap. Dan 4 3-nya berubah menjadi 00. Lalu yang terakhir, ribuan. Ya. Yang terakhir ribuan. Ribuannya adalah 1. Yang 1 ini ribuannya. Lihat ke yang sebelah, sehingga ke angka yang sebelumnya, yaitu 7. 7 itu lebih dari 5. 7 itu lebih dari 5. Maka angka yang akan kita bulatkan ditambah 1. Nah, berarti 1 tambah 1. Jadi 2000. Nah, jadi 1743 ketika dibulatkan ke ribuan, maka akan menjadi 2000. Ini contoh dari taksiran bilangan cacah ya, pembulatannya dalam angka. Nah, hal ini bisa kita aplikasikan. Kita aplikasikan dalam sebuah hitungan. Contoh seperti ini ya. Bentar. Nah, taksiran hasil dari yang A ini contoh 2.5, yang A. Taksiran hasil dari 253 ditambah 409 dikurangi 134
ke puluhan terdekat. Ingat, yang diminta adalah pembulatan ke puluhan. Ya, ke puluhan. Jadi kita akan membulatkan angka puluhannya. Nah, 253 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 253. Duanya ratusan, 5-nya puluhan, 3-nya satuan. Berarti 5 sebagai puluhan yang akan kita bulatkan. Karena angka yang sebelumnya adalah angka 3, yaitu angka yang kurang dari 5, maka angka 5 yang di sini yang akan dibulatkan tetap. Nah, maka 253 berubah menjadi 250. Ya. Selanjutnya 409 dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, puluhannya di sini 0, ya. Angka sebelumnya yaitu 9. 9 ini yang kita ketahui lebih dari 5, maka angka yang akan dibulatkan yaitu 0 ini mendapat tambahan satu angka menjadi 0 tambah 1 yaitu 1. Jadi ketika dibulatkan 409 akan berubah menjadi 410. Oke. Kita lanjutkan sebentar. Nah, kita lanjutkan ke sini. Yang 134-nya 134 dibulatkan ke puluhan yang terdekat. Nah, 3-nya kan yang jadi puluhan yang angka 3. Angka 3 yang jadi puluhan, lalu kita lihat angka sebelumnya yaitu angka 4 yang merupakan kurang dari 5, maka angka 3-nya tetap. Maka 134 berubah menjadi 130. Nah, jadi setelah kita bulatkan dari 253 menjadi 250, 409 berubah menjadi 410, 134 berubah menjadi 130, maka kita bisa menghitungnya dengan lebih mudah. 250 tambah 410 dikurangi 130, maka akan menghasilkan 530. Nah, itu ketika dibulatkan ke puluhan. Yang B dan C caranya sama saja. Yang membedakan adalah yang B diminta untuk dibulatkan ke ratusan, kalau yang C diminta dibulatkan ke yang ribuan. Contohnya kan kita sudah tadi belajar sebelumnya. Nah, ketika nih yang ribuan yang mana? Nah, kalau yang ini ratusan ini mah ya. Ke ratusan. Contoh 389, ratusannya kan 3. Berarti angka sebelumnya 8. 8 itu lebih dari 5, maka ini 3 tambah 1 jadi 4. 400. Berarti ini ya. 82 dibulatkan ke ratusan. Nah, anggap saja di sini ada 0. Biar lebih mudah. 082. Nah, ratusannya 0. Ketika angka sebelumnya angka 8 itu lebih dari 5, maka angka 0-nya ditambah 1, jadilah 100. Bulatan jadi 100 ya. Lalu 1142. Nah, tetap yang akan kita bulatkan karena diminta ratusan. Nah, angka 1 yang ini, 1 yang ratusannya. Kita lihat angka sebelumnya adalah 4. Karena 4 kurang dari 5, maka angka 1 yang akan dibulatkan itu tetap menjadi 1. Maka 1142 itu berubah menjadi 1100. Nah, 1100. Maka setelah kita bulatkan, maka kita bisa hitung seperti ini. Lebih mudah, dan untuk ribuannya pun sama saja ya. Yang kita perhatikan adalah ribuannya 3450. Nah, angka 3-nya kita akan bulatkan. Berarti kita lihat angka sebelumnya yaitu 4. 4 kurang dari 5 berarti angka 3-nya tetap. Jadi 3450 dibulatkan ke ribuan
maka menjadi 3.000. Seperti itu. Ini 11.000 ya. 11.270 dibulatkan ke ribuannya. Satunya yang ini yang ribuannya. Karena yang satu yang di depannya itu puluhan ribu. Nah, angka 1 ini kita lihat angka sebelumnya, angka 2. 2 kurang dari 5, maka tetap satunya tidak ditambah. Maka menjadi 11.000. Yang terakhir 860 dibulatkan ke ribuan. Mana ribuannya? Nggak ada. Kita bantu tambahkan 0 aja di depannya. Nah, karena 0 itu ribuan, maka angka 8 adalah angka sebelumnya yang paling dekat. Nah, angka 8 itu lebih dari 5, maka 0-nya ini ditambah 1 menjadi 1. 0 tambah 1 adalah 1. Maka 860 berubah menjadi 1000. Setelah kita bulatkan semuanya, maka aplikasikan dalam operasi hitungnya. Ya, jadi 3.000 tambah 11.000 tambah 1.000, maka taksirannya menjadi 13.000 ya. Nah, selanjutnya kalian bisa berlatih. Kalian bisa berlatih 2.3 pada halaman 41. Nah, kalian kerjakan yang nomor 1 saja. A, B, C, dan D. Ya, cukup nomor 1 saja. Bagaimana? Apakah sekarang kalian sudah mengerti? Nah, jika belum mengerti, silahkan kalian ulangi lagi video ini sampai kalian mengerti. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.